Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi siddiqi wal wafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada malam hari ini kita bisa bermajlis bermuajahah di masjid kita tercinta. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia limpahan rahmat taufik hidayah wassadad yang mana kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, waktu yang luang untuk talabul ilmi. Karena sesungguhnya sehat dan faragh ini merupakan nikmat dari maqbul dan nas. Jadi yang merupakan dua nikmat yang banyak dinalaikan oleh mayoritas manusia adalah tidak bersyukur nikmat sehat dan tidak memanfaatkan waktu luang. Sehingga malam hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan kita sebagai hamba Allah abdan syakura yang bersyukur karena memanfaatkan nikmat sehat untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ayyi wahidun. Kemudian yang kedua, waktu faragh, waktu yang luang kita gunakan sejenak untuk tafaqquh fiddin, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, untuk talabul ilmi. Fa inna min talabil ilmi fariidatun 'ala kulli muslim wa muslimatin wa maqal wa li kulli muslim min al-mahdi ila al-lahdi wa man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, dan seterusnya yang tentu kemuliaannya sangat banyak. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh kaum muslimin yang istiqamah, yang memperjuangkan, mendakwahkan, mempelajari ajaran beliau. Semoga kita termasuk dari umat yang dicatat sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat pada yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu saudara sehat ya? Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita lanjutkan kajian kita setelah 2 pekan ini ya. Setelah 2 pekan ya, insyaallah kita lanjutkan pada faragh atau hukum cabang ya. Kemarin sudah dibaca ini matanya. Jadi musannif rahimahullah taala menjelaskan terkait dengan jual beli ya, menjual berarti ini Pak ya, menjual dan membeli. Berarti kalau penjual membeli. Jadi penjual ini menjual buah, Bapak Ibu sekalian, buah yang terpisah dari pohonnya. Bagaimana hukumnya gitu Pak? Jadi kalau kita lihat buah-buah yang ada di toko buah atau yang ada di pasar itu Bapak Ibu sekalian, itu yang kita ketahui ya, pada umumnya yang difahami oleh masyarakat bahwa yang dijual itu yang sudah buduwi sholahihah, yang sudah layak untuk dipanen. Jadi kalaupun yang kita lihat yang ada di pasar-pasar itu belum matang 100% Bapak Ibu, tapi kita harus memastikan bahwa yang dijual itu sudah layak panen. Artinya dia akan melakukan pematangan sendiri ketika kita biarkan saja. Contoh seperti pisang yang sudah tua, kemudian mangga yang sudah tua dan seterusnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Nah itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan belum seperti itu Pak, masih apa ya ini? Ya. Ya jadi masih kecil Pak ya. Pisang masih kecil, mangga masih kecil, itu nggak boleh Pak. Itu tidak boleh diperjualbelikan, beli juga tidak boleh, menjual tidak boleh, membeli juga tidak boleh dengan niat ubudiyah ini Bapak Ibu sekalian. Tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kecuali jika pohonnya dipotong sekalian. Jadi pohonnya dipotong sekalian Pak. Jadi kalau kita mau beli mangga yang masih mentah itu Pak, yang masih bibit, yang masih anak pentil itu Pak ya, yang masih kecil itu, maka itu harus dengan pohonnya sekalipun.
itu baru diperbolehkan, Pak. Tapi kalau tidak, maka tidak diperbolehkan secara syar'i, kecuali kalau kita membutuh, Pak. Butuh itu artinya sudahlah Ustaz, saya memang pengen beli yang masih kecil itu, Ustaz. Saya nggak mau yang besar. Nah, ini kan berarti pembeli yang luar biasa ini, Pak. Saya nggak mau beli yang besar, Ustaz. Saya mau yang kecil. Buat apa, Pak, beli yang kecil? Ya, buat jamu. Nah, misalnya gitu, Pak, ya. Buat jamu, mangga yang masih kecil buat jamu. Ya sudah, itu berarti atas keriduan dia, maka itu tidak ada masalah, Bapak Ibu. Tapi kalau tidak ada unsur seperti itu, maka tidak diperbolehkan secara syariat. Ya, itu mukadimah kita, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, diperbolehkan dengan syarat adanya tanggung jawab daripada si penjual untuk menyirami, Pak. Jadi kalau misalkan kita beli buah yang masih di pohon dan buahnya itu masih kecil, yang belum siap untuk matang atau siap panen, maka kita sebagai penjual itu harus berusaha bertanggung jawab untuk menyiraminya. Menyirami itu artinya memupuk, merawat sampai kemudian buah tersebut siap panen dan barulah kemudian bisa dimanfaatkan. Kalau tidak, itu juga tidak diperbolehkan. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Ini kira-kira judul kita seperti itu di malam hari ini yang akan kita cubit pada kesempatan yang singkat ini. Ya, Musannif rahimahullah taala menyebutkan wala yajuzu bai'ut thamarah. Maka tidak diperbolehkan menjual buah al-munfaridah ani syajarah yang terpisah dari pohonnya. Berarti kan terpisah dari pohonnya itu artinya gini, Pak. Artinya sudah dalam kondisi dilepas, kondisi dipanen gitu ya. Mutlakan secara mutlak. Mutlak itu artinya tidak diperbolehkan kita menjual buah yang dipetik dari pohonnya secara mutlak. Tidak bisa langsung memutlakan boleh gitu, nggak boleh, Pak. Saya mau jual mangga saya yang masih kecil itu, langsung boleh nggak boleh, Pak, begitu. Langsung menggunakan kalimat mutlak. Boleh begitu saja, itu nggak boleh. Harus dengan apa, Pak Ibu? Harus dengan syarat. Apa itu syaratnya? Syaratnya illa ba'da ghuduwi dhuhuri salahiha. Kecuali kalau sudah sudah layak atau nampak di sana siap panen, itu baru boleh. Kalau belum ada di sana tanda-tanda atau belum nampak siap panen, maka tidak diperbolehkan kita menjual mangga kita atau buah kita yang masih dalam kondisi mentah itu, masih dalam kondisi anak itu, masih dalam kondisi kecil itu, Pak. Nggak boleh. Jadi ya, ba'da ansyartil qati, ya, tanpa ada syarat pemanenan. Nah, kalau ada syarat panen itu boleh. Tapi kalau tidak ada syarat pemanenan maka tidak boleh. Wahwa, nah ini kemudian pembagiannya, boy. Nah, judulnya jelas ya. Kemudian yang kedua pembagiannya. Yang pertama ada jenis buah yang ditandai dengan warna. Yang kedua ada jenis buah yang tidak ditandai dengan warna. Jadi nggak ada warnanya, Pak. Yang pertama ini disebutkan bahwa fima la yatalawwan. Jadi ada jenis buah yang tidak memiliki warna, Pak. Nah, terus bagaimana? Intiha wa haliha ila ma yusad minha ghaliban. Jadi jenis buah yang tidak memiliki sifat warna atau tidak memiliki perubahan warna ini, maka dia disebut sebagai buah yang siap panen. Ya, secara umum itu seperti apa, Pak? Seperti tebu misalnya, kahalawatil qasr. Nah, seperti tebu itu cara melihatnya kita dengan apa? Dengan warnanya, kan enggak? Tebu kan warnanya dari awal ada yang hijau, ada yang hitam, ungu, Pak. Nah, itu dari awal ya begitu sampai akhir. Nah, ini cara melihat bahwa tebu ini sudah siap panen itu dengan halawahnya, Pak. Gitu, Pak. Jadi dengan halawahnya. Halawah itu artinya dengan apa? Dengan manisnya, Pak. Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kalau jenis buah yang tidak memiliki warna seperti tebu, maka dengan rasa manisnya. Ustaz, tebu memang buah, Ustaz. Mungkin, Pak, tebu itu ternyata masuk dalam kategori buah. Meskipun cara mengkonsumsinya ada yang tidak langsung dimakan, tapi dihisap. Tapi itu masuk kategori buah secara kaidah fikih, tapi secara kaidah ini, secara ilmu ilmu perbuahan, sepertinya tebu ini tidak masuk kategori buah, Pak. Masuk kategori tadawi, untuk memperbaiki makanan, karena gula itu bukan buah ya, Pak ya.
gula yang kita makan, yang kita konsumsi setiap hari itu bukan jenis buah-buahan, tapi jenis islah. Islah itu untuk memperbaiki rasa, Pak. Jadi biar tambah manis, gitu ya, biar tambah sedap, biar tambah pas, itu ada gulanya. Nah itu, Pak. Nah, tapi dalam ilmu fikih ternyata tebu itu masuk kategori buah secara contoh. Ya sudah, ala kulli hal, tidak masalah Bapak Ibu sekalian. Kalaupun itu dijeniskan buah, karena tebu itu sendiri bisa dikonsumsi langsung. Jadi begitu sudah layak dipotong, kemudian dibersihkan apa namanya itu, Pak, luarnya itu ya, dalamnya itu bisa dikonsumsi, bisa dihisap itu. Nah, contohnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kahrumu dari ruman. Mudah itu artinya pahit atau masam ya. Masam ruman itu delima. Jadi kalau delima sudah terasa masam, itu berarti sudah boleh untuk dijual. Gitu loh Pak maksudnya ya. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, kita boleh menjual tebu kalau sudah dicoba manis, itu dipotong, dijual. Kita boleh menjual delima kalau sudah terasa masam, kemudian dipotong, kemudian dijual, gitu Pak maksudnya. Tapi kalau tebu itu masih belum terasa manis, misalkan rasanya sepah Pak ya, maka ini meskipun batangnya gede Pak ya, Bapak Ibu sekalian, itu tidak boleh dijual. Dipotong dijual nggak boleh Pak. Kemudian rumah delima juga begitu. Kalau delima itu belum terasa masam, ya dipotong, berarti kan masih kecil Pak ini, maka itu juga tidak boleh dijual. Menjual seperti ini maka tidak sah secara hukum. Kemudian berikutnya walainin tinin. Lainin itu artinya sudah ini Pak, sudah mulai lunak. Lunak itu tin itu buah tin Pak, Bapak Ibu ya. Buah tin itu seperti wattini wazzaitun. Ya, ada buah tin, ada buah zaitun. Itu sudah melunak. Nah, itu baru disebut dengan sah untuk dijual belikan. Kenapa seperti itu? Karena itu sudah layak untuk dikonsumsi buah tinnya, sudah layak untuk dipakai buah tinnya. Tapi kalau masih keras, itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian jenis berikutnya yang kedua adalah fima yatalawwanu, jenis buah yang bisa berubah warna. Ya, bi an ya'khudha bi hamratin, seperti halnya buah yang menjadi berubah dari warna merah, wasawadin warna hitam, wasufratin warna kuning, seperti inab. Ya, inab. Inab itu kan berubah Pak. Inab itu dari rutop menuju ke anggur ya. Mana anggur bukan rutop. Jadi kalau inab itu berarti seperti anggur. Anggur itu kan bisa dikonsumsi kalau dia sudah matang. Bapak Ibu sekalian, kan berubah dari yang sebelumnya warnanya dasarnya apa menjadi apa. Tapi kalau anggur itu biasanya warnanya ada dua jenis. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah. Nah gitu Pak. Nah berarti ada yang hitam-hitaman betul. Nah itu, jadi kalau misalkan berubah warna menuju warna yang maksimal pada dirinya itu baru boleh. Tapi kalau masih kecil belum menunjukkan warna kematangan itu tidak diperbolehkan. Wal ijaz itu ini Pak, seperti kalau disebutkan di daerah Jawa itu ini Pak, belewah. Bahasa kita ngertos Pak, belewah. Apa itu Pak, belewah? Gitu Pak. Nah seperti itu. Nah itu kalau sudah siap panen, sudah bisa dikonsumsi baru boleh dijual. Kemudian wal ballah itu juga sama, semacam itu Pak. Wa amma qabla wudu'i shalah fala yasihu bai'uha mutlaqan. Maka jikalau sebelum siap untuk dikonsumsi, belum siap untuk dipanen, maka tidak boleh dijual belikan secara mutlak. Masyaallah Bapak Ibu, ini penting ya. Kemudian la min sahibi syajarah, bukan kepada pemilik pohon, wala min ghairihi, bukan juga kepada orang lain. Ini tidak boleh Pak. Illa bisyartil qati, kecuali memang ada syarat panen di dalamnya. Ada syarat panen itu artinya ada syarat panen di akhir nanti. Ketika saya misalkan Bapak Ibu sekalian beli mangga yang masih di pohon yang masih kecil, dengan mensyaratkan nanti akan saya ambil ketika sudah siap konsumsi, itu boleh Pak. Tapi kalau saat itu langsung saya petik maka tidak boleh.
Sawa'un jaratil 'ada bil qat'i thamarah la, sama saja apakah itu berjalan kebiasaan bil qat'i dengan dipotongnya thamarah, ya, dengan petiknya, buahnya ataupun tidak. Walau qutiyat syajaratun 'alaiha thamaratun jaza bay'uha bil syartil qat'i. Jikalau yang dipotong itu pohonnya dipotong, mangga pohon dipotong, kemudian tadi rumman, ya, delima pohonnya dipotong, anggur pohonnya ada nggak? Anggur yang keramat, ya, dipotong, ya. Maka apa yang terjadi? Walau qutiyat syajarah 'alaiha thamarah jaza bay'uha. Maka buah-buah yang sudah berjatuhan dari pohon itu, Pak. Kita motong mangga, pohon mangga, Pak. Kemudian buahnya kan ikut jatuh juga, Pak. Lah itu boleh dijual. Ya, kenapa Bapak Ibu sekalian nggak boleh dijual? Karena sudah tidak memiliki dampak sama sekali dengan kondisi buah tersebut. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, sudah tidak bisa melakukan proses pematangan. Jadi kalau misalkan kita potong mangga dan mangganya itu masih kecil-kecil, Pak, kemudian ini siapa yang mau beli ini? Berarti apa? Kita menjual sesuatu yang memang mentah, Pak. Kita memang menjual sesuatu yang memang belum layak untuk dimakan. Kalau mau dibeli ya silahkan saja dibeli. Kalau tidak mau beli ya sudah, nggak usah beli, kan gitu, Pak. Atau ada orang yang datang tadi, Pak, saya butuh ini tidak apa-apa, saya mau buat obat. Nah itu berarti ada keperluan lain. Beda nih Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi yang pertama tadi dia menyengaja menjual sesuatu yang masih mentah. Yang kedua, kenapa bedanya, Pak? Karena yang pertama, kenapa mentah ini tidak boleh dijual? Karena ada proses pematangan. Kenapa nggak nunggu matang? Sedangkan adanya pohon yang masih tertanam di tanah ini, adanya proses pematangan. Sedangkan konsumsi itu diperbolehkan ketika sudah matang. Sedangkan yang kedua, ketika dipotong pohonnya, maka akan terputus proses pematangannya. Ketika dijual, ya sudah, berarti yang memang dijual adalah buah yang tidak akan pernah bisa matang. Bahkan ia bisa rusak seperti itu, Pak. Dan itu diperbolehkan, tidak ada unsur jahalah, tidak ada unsur yang di sana ada kemajubulan atau ketidakjelasan dari proses pematangan buah tersebut. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Wala yajuz bai'u zar'i. Nah ini, kemudian sekarang masuk ke pertanian. Wala yajuz bai'u zar'i al-akhdar fil ardi illa bi syarti qat'ihi aw qal'ihi. Tidak diperbolehkan bai'u zar'i, menjual zar'i. Zar'i itu tanaman pesawahan, Bapak Ibu, al-akhdar yang masih hijau. Ya, fil ardi, dalam kondisi yang masih tertanam di sawah. Illa bisyarti qat'iha, kecuali dengan syarat memanennya au qal'iha, atau mencabutnya. Contohnya apa Bapak Ibu? Padi. Ya, fa in bi az-zar'u ma'al ardi aw munfaridan anha ba'da ishtidadil habbi jaza bila syar'i. Maka jikalau menjual biji-bijian tersebut, tanaman yang berupa biji-bijian tersebut, ma'al ardi, dengan tanahnya sekalian, Pak. Jadi kita menjualnya langsung dengan sawahnya. Ya, jual padi langsung dengan sawahnya. Ya, jadi aun farijin, atau terpisah dari pohonnya, Pak. Berarti gimana nih terpisah dari pohonnya? Berarti kalau padi sudah dipanen, ba'da istidad. Istidad itu artinya sudah mengeras, Pak. Nah, kalau padi kan berarti sudah itu, Pak. Apa? Sudah merunduk. Nah, merunduk kan berarti mengeras dia. Bijinya mengeras, bijinya mulai siap untuk dipanen, ya. Jaza bila syarat, maka ini diperbolehkan tanpa syarat sama sekali. Artinya, kenapa seperti itu Bapak Ibu sekalian? Ya iya, kalau misalkan kita membeli, ya, atau menjual dari tanaman-tanaman sawah ini yang dalam kondisi masih ini, Pak, masih hijau seperti padi, belum menguning, Pak. Kemudian kita jual. Kalau yang kita jual padinya tanpa sawah, maka tidak diperbolehkan, sama sebagaimana di atas. Tapi kalau yang dijual padi plus sawahnya, saya jual padi, Pak, tapi bonusnya sawah, gimana, Pak? Atau saya jual sawah bonusnya padi, gimana yang benar nih, Pak? Boleh lah, Pak, dua-duanya, ya. Siapa yang mau beli ini padi spesial nih. Udahlah, saya jual ini 15 juta, dapat 1 hektar misalkan. Wah, laris ini, Pak, pasti. Gitu kan? Ini pondok yang pertama kali beli kayaknya ini, Pak, 15 juta 1 hektar, Pak. Nah itu boleh, Pak. Kenapa seperti itu? Karena ketika sudah kita beli, di sana ada proses pematangan, tidak terpisah.
Tapi kalau sudah terpisah dalam kondisi masih hijau, ya nggak bisa diapa-apain ini kan, menjadi rusak dia. Bahkan kita pernah diskusi dengan ahli persawahan ini Pak ya. Kenapa Pak? Kalau misalkan ketika ada padi yang sudah itu Pak, sudah jatuh karena angin tuh Pak, kenapa nggak langsung diambil saja kan? Kalau kena air kan dia akan rusak katanya ini. Kalau langsung dipanen Ustaz katanya, sedangkan dia belum menguning, maka dia tidak bisa menjadi tentara. Oh bisa? Gimana maksudnya nggak bisa jadi tentara? Karena dia jadi menir katanya. Menir itu anak buah katanya. Jadi katanya jadi kecil-kecil dulu Pak. Gak bisa dikonsumsi, ini buat pakan burung. Oh gitu Pak. Berarti kalau misalkan dia masih hijau nggak bisa dikonsumsi? Nggak bisa, itu rusak. Oh gitu. Berarti harus kuning ya? Harus kuning. Berarti resikonya apa? Ya sudah. Kalau misalkan dia terendam air dan memang dia rusak, ya sudah rusak. Yang kita bisa ambil hanyalah yang memang dia menguning dan siap untuk dipanen. Masya Allah gitu Pak ya. Jadi ternyata bertani itu ada ruginya juga. Masya Allah ya. Saya baru tahu kalau tani itu rugi Pak. Masya Allah gini. Baru tahu karena gak pernah ngelas sawah Pak. Ya subhanallah ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, ini ilmunya ternyata ada di para petani ini. Waman ba'at thamaran أو زرعا لم يبدو صلاحه لزمه سقيه قدر ما تنمو به الثمرة وتسلم عن التلف وسواء خلى البائع بين المشتري والمبيع أو لم يخل. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi sudah saya mukadimah tadi di depan bahwa siapa saja yang menjual buah atau tanaman-tanaman tadi seperti yang di sawah atau perkebunan tadi, sedangkan dalam kondisi lam yabdu sholahuhu, yang belum siap untuk dipanen, maka wajib bagi penjual tersebut lazima alaihi safyuhu, wajib baginya untuk menyirami, merawat, memupuk dan seterusnya. Ya, matanku bihi at-tamarah, sampai benar-benar siap untuk dipanen, Pak. Nah ini sebagai tanggung jawab moral ini gitu ya. Wataslamu anit talab, dan dia harus menyerahkan daripada kehilangan dari buah-buah yang telah disepakati untuk dijual itu. Artinya kalau misalkan ada gulma, kalau misalkan ada varies, kalau misalkan ada apa lagi Bu? Ya, ada ini, ada hama Pak ya. Ada hama itu terbagi dua Pak ini. Ada hama yang pakai baju, ada hama yang buka aurat ini ya. Ya Masya Allah, saya diceritakan Ustaz apa hukumnya kalau kita ini nyabut ini Pak, apa namanya, ketela milik tetangga. Itu kan ini Ustaz, apa namanya, kalau kita nyabut satuan nggak kelihatan Ustaz. Waduh gimana sih dengan itu? Kalau nggak kelihatan kan berarti boleh Ustaz. Wah ini hukum dari siapa Pak ini? Ya masalahnya bukan begini, kan gini katanya, kalau pohon itu Pak, kalau dicabut itu kan nggak kelihatan Pak, dicabut satu ditanam lagi kan tumbuh lagi. Ini pohonnya itu loh Pak. Lihat terus yang dicuri mananya Ustaz? Ya buahnya itu loh Pak yang jenengan curi itu. Kok bisa Ustaz? Padahal kalau misalnya kita cabut, kita tanam lagi, nanti bakal ada lagi. Pintar juga ini Pak. Orang desa, di sini ada nggak Pak seperti itu Pak? Jadi nggak boleh Bapak Ibu, sama aja. Jadi kalau misalnya kita ngambil milik orang lain, tetap sama. Makanya kalau misalkan ada ini Pak, ada buah milik tetangga yang gini Pak misalkan ya. Ini buah milik siapa jadinya Pak? Ini tanah kita, ini tanah tetangga. Kemudian buahnya ke situ, pohonnya di tanah kita benar Pak. Ini buah boleh nggak dipanen Pak ini? Yang di sini nih Pak. Gimana nih masyarakat kita ini Pak? Dipanen apa dibiarin, atau pemiliknya dikasih tahu apa gimana nih Pak? Sering yang terjadi. Gimana? Panen Pak ya? Ya, panen. Katanya ghanimah katanya Pak. Ini gimana Pak ghanimah ceritanya ini? Bapak Ibu sekalian, kalau terjadi seperti itu, ya konfirmasi dulu Pak. Ya, sampaikan dulu. Bapak Ibu ini buah milik siapa? Jenengan ya? Iya, ini gimana nih? Statusnya ini, atau sudah jatuh Pak? Jenengan tahu kebiasaan orang Indonesia gimana? Saya punya mangga, bener Pak, di rumah saya punya mangga, jatuh. Dianya bilang apa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Itu langsung diambil apa dikasih pemilik rumah Pak? Langsung diambil. Ya, langsung diambil. Atau dia bilang apa? Itu milikku ya. Itu
itu milik saya itu. Langsung diambil Pak dia. Kenapa? Karena yang jatuh ketika pemiliknya nggak ada itu berarti seperti barang umum, boleh diambil siapa saja. Padahal itu jelas di halamannya tetangga Pak. Nah itu terjadi juga Pak. Saya mengalami seperti itu dan hampir setiap panen kayak gitu, setiap buah itu terjadi seperti itu di rumah Bapak Ibu sekalian. Nah itu contohnya Bapak Ibu. Jadi kalau seperti itu berarti tidak diperbolehkan. Artinya kalau terjadi semacam ini berarti harus ada konfirmasi dulu Pak. Kasih kabar dulu. Kalau pemiliknya bilang ya sudahlah, karena sudah seperti itu memadarkan panjenengan, saya bagi dua. Nah itu baru boleh Pak, baru sah. Atau misalkan ya sudah, saya ganti rugi panjenengan, itu juga boleh. Atau pemiliknya bilang, wah janganlah, itu kan buah saya, nggak boleh seperti itu, tetap akan saya ambil. Ya sudah, tapi ingat ini adalah kemadaratan. Jadi kalau seperti itu pemiliknya harus paham Pak. Pisang sering terjadi ya. Kemudian yang kedua mangga sering terjadi. Yang ketiga kelapa sering terjadi. Sering Pak, rambutan sering terjadi. Ini sering terjadi apa ya istilahnya, sesama tetangga tidak harmonis gara-gara buah ini, gara-gara pohon ini. Nah, mari kita bersama-sama menghidupkan pohon yang baik Bapak Ibu sekalian supaya panennya itu baik. Jadi tidak memudaratkan orang lain. Kemudian disebutkan lagi wala yajuzu bai'u ma fihi riba bi jinsihi ratban. Nah, kemudian tidak diperbolehkan, ini cabang yang lain lagi Bapak Ibu sekalian. Tidak diperbolehkan menjual ma fihi riba, yang di dalam barang yang diperjualbelikan tersebut ada unsur ribanya bi jinsihi ratban. Bisukuni ta' al-muhmala wa asyara bidzalika ila annahu yu'tabaru bi bai'i ribawiyat ala al-kamal wala yasim mathalan bai'u inab bi inab. Inab itu kan termasuk daripada buah ribawi Pak. Kemarin sudah kita bahas. Maka kalau dalam kondisi rotban masih basah Pak. Masih basah itu artinya Bapak Ibu masih dalam kondisi baru panen. Itu kan berarti kalau misalkan anggur kan masih basah-basah Pak ya. Basah itu artinya kalau kita buka dalamnya ada cairannya. Maka tidak diperbolehkan kita menjual inap dibeli dengan inap. Artinya apa? Kita ingin membeli anggur pakai apa? Anggur Pak, nggak boleh. Itu Bapak Ibu paham ya? Kita beli anggur pakai anggur. Itu nggak boleh Pak. Bijinsihi rotban, dalam kondisi masih seperti itu nggak boleh. Misalkan lagi apa Pak? At-tamr bitamrin. Kita menjual apa namanya? Ini tamr, kurma dibeli dengan kurma. Itu juga nggak boleh Bapak Ibu. Kurma, ada yang jual kurma, kita beli pakai kurma. Itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan kita membeli apa tadi Pak? Membeli kurma dengan uang, maka tidak ada syarat apapun. Kita membeli anggur dengan uang, tidak ada syarat apapun. Tapi kalau kita barter anggur dengan anggur, maka hukumnya riba. Tapi dalam kondisi apa tadi Pak? Masih basah. Kemudian kita barter kurma dengan kurma, itu juga sama, akan menjadi riba ketika masih dalam kondisi basah. Ini hadis Nabi SAW yang menyebutkannya. Kemudian disebutkan lagi itu mastafna al-musannif mimma sabaqa qawluhu illa laban, kecuali jenis susu. Susu apa saja Bapak Ibu sekalian? Fa innahu yajuzu bai'u ba'dhihi bi ba'dhin qabla tajbinihi. Maka diperbolehkan kita membeli susu dengan susu. Meskipun belum menjadi juben Pak. Juben itu belum menjadi apa? Keju. Ya, pernah lihat Bapak Ibu sekalian keju mozzarella? Ini keju terbaik Pak. Kalau daging kambing kan, daging sapi kan yang terbaik apa? Wagyu. Wagyu yang grade 5 Pak. Ini harganya 1 kilo bisa 18 juta Pak. Masya Allah. Ya 1 kilo 18 juta ini Pak. Jadi 1 kilo bisa umroh Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Wagyu Pak. Kalau yang keju itu yang terbaik mozzarella dari Italia Pak. Masya Allah. Saya juga belum pernah makan Bapak Ibu ya, hanya tahu saja informasi dari ilmu fikih itu Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Insya Allah nanti minta sama Allah di surga dapat semua Bapak Ibu, nggak usah khawatir ya. Ibadah yang sungguh-sungguh sekarang, ya Allah mozzarella ya Allah kasih 1 drum Mbak nanti. Ya masa kita pergi ke Italia Pak, ini jauh kali gitu kan.
Ya, wagyu apalagi ya Allah gitu kan. Masa ini Pak ada yang beli apa namanya seperempat aja 5 juta, 10 juta, Masya Allah. Kita berarti makan seperti itu, berarti selama 30 hari puasa kita Pak. Nggak ada buat beli apa ini Pak, beli beras nggak ada, beli gula nggak ada. Ya, seperempat wagyu itu 1 kali gajian habis ya. Gitu Pak Andi ya. Gajian bupati pun habis ini kalau pagi ini, Masya Allah. Gitu Bapak Ibu sekalian, monggo jika ada pertanyaan kami persilahkan sebelum kita lanjutkan di permasalahan berikutnya. Fadhol. Tanya. Iya, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita yang hidup di Perumnas ini biasanya tidak mempunyai tanah berlebih, tetapi berdasarkan kreativitas masing-masing warga, beliau menanam pohon mungkin buah-buahan ya seakan-akan di depan rumahnya, tapi sebenarnya tanahnya bukan tanah mereka, karena tanah di sini itu sudah habis untuk bangunan. Dan sekarang bagaimana hukumnya tanaman-tanaman yang ditanam itu? Apakah boleh orang yang misalkan lewat itu juga ikut menikmati gitu? Terima kasih Pak. Itu yang nanam siapa Pak? Yang nanam siapa awal? Ya, sebelah. Yang paling dekat rumahnya. Yang paling dekat rumahnya, padahal bukan di tanahnya Pak. Bukan. Ada ini ada. Berarti ini sebelah mesin ini kan ditanam-tanam juga. Oh gitu. Kalau itu memang umum, ya boleh Pak. Kalau umum boleh buat umum. Misalkan saya nanam di pekarangan masjid. Nanti masjid ini kan niatnya umum Pak. Boleh. Niatnya untuk sedekah umum. Tadi kan kita sedekah pohon untuk umum. Dia tidak dengan sedekah. Niat supaya ya boleh nanti diambil. Dia berubah, ini nggak boleh Pak. Ya. Jadi kita ikut mengambil. Bukan berarti ketika orang lain tidak boleh minum khamr terus kita jadi nggak boleh juga Pak. Kita jadi boleh juga kan nggak? Artinya kalau misalkan yang dia lakukan nggak boleh, kita juga nggak boleh melakukannya. Meskipun itu bukan hak yang harus yang dia miliki. Jadi kan itu menanam bukan di miliknya gitu. Dia menanam pohon yang bukan di tanah miliknya. Kan tidak boleh Pak. Maka buah itu statusnya juga tidak diperbolehkan untuk kita ambil juga, kecuali kalau ada kesepakatan bersama. Kesepakatan itu artinya setuju semuanya. Nanti ini kan di tempat umum, bagaimana nanti jika orang yang ngambil juga diperbolehkan, yang lewat di jalan dia bilang, oh boleh silahkan saja, yang mau ngambil silahkan, yang mau metik silahkan. Nanti kalau misalkan ini saya panen, saya juga akan jual, jenengan mau panen jual juga boleh, itu boleh. Tapi kalau misalnya tidak ada kesepakatan umum, dia menanam tanaman di tempat umum, terus kemudian dia panen, hanya satu yang diperbolehkan, bab ihya'ul mawad. Ihya'ul mawad itu menghidupkan bumi yang masih berstatus kosong, yang tidak ada kepemilikan baik dari lembaga swasta maupun pemerintah. Kalau misalkan bumi itu sudah milik pemerintah, maka harus izin otoritas setempat. Kalau milik swasta, maka harus izin otoritas setempat. Kalau tidak ada perizinan, maka tidak diperbolehkan. Umum itu kan ada pemiliknya, Bang. Pemiliknya sebenarnya ya umum Lagi. Fasilitas umum Ustaz. Nah, berarti milik pemerintah, Pak. bisa jadi seperti itu. Milik pemerintah ya. Kalau milik pemerintah harus izin dulu dengan otoritas setempat, minimal kepada RT-nya, kepada RW-nya atau dusunnya, gitu Pak, kasunnya gitu. Kalau diizinkan berarti boleh. Ini kasusnya sama loh Pak, dengan membangun di atas jembatan Pak, mohon maaf. Ini secara bahasa fikih, ini kalau Pemda Pacitan undang kita siap keluarkan fatwa ini. Apa hukumnya ketika bangun di atas jembatan itu loh Pak, yang dicor, jembatan dicor, dibangun di atas buat dagang. Hukumnya nggak boleh Bapak Ibu.
itu tidak diperbolehkan kecuali memang otoritas setempat mengizinkan untuk dibangun. Kalau nggak ada izin, nggak boleh. Itu kemarin terjadi seperti itu. Terjadi dibangun kamar, Pak. Masya Allah. Di atas sungai itu dibangun kamar, Pak. Kamar buat ditinggali. Nah, ini kan berarti harus ada status kesepakatan dengan desa setempat. Ya, alhamdulillah untungnya selesainya dengan baik. Itu kan berarti mengambil yang bukan hak yang harusnya dia miliki. Seperti itu juga sama. Tanya di desa itu marak orang menjual pohon sengon. Iya, sengon. Masih belum siap panen. Karena dia terdesak ekonomi untuk bayar anak sekolah seperti musim-musim kayak gini. Dia menjual pohon sengon yang belum siap panen. Bahkan mohon maaf ya minta tolong begitu karena memang butuh duit sementara yang juga itu. Nah kemudian dijual disepakati nanti akan dipanen setelah 3 tahun lagi. 3 tahun lagi ada kesepakatan ya. Nah dalam hal ini apakah boleh jual beli seperti itu? Karena di satu sisi orang juga butuh uang. Oh, jadi juga penolong juga. Polisinya nggak dipotong, Pak ya? Tetap hidup. Tetap hidup. Ya. Jadi akan dipanen setelah 3 tahun. Ya. Oke. Ya, Pak, ini sama dengan judul yang kita bahas tadi, dengan syarat pemilik harus menjamin besarnya pohon tersebut. Kalau seperti pohon sengon yang kita tebang dari apa namanya ini Pak, kebun aloe vera kita itu Pak, itu statusnya tidak dirawat sama sekali sama pemiliknya. Ya Pak Li saya sendiri Pak, nggak dirawat. Jadi habis nanam ya sampai 7 tahun itu dibiarkan aja Pak, nggak pernah itu kasih pupuk, nggak pernah dibersihkan gulmanya, rumputnya. Ya sudah, akhirnya jadinya ada yang kecil, ada yang setengah, ada yang gede, macam-macam. Nggak bisa panen, nggak bisa besar. Padahal harusnya 7 tahun itu kan sudah panen, katanya gitu Pak. Kalau seperti itu maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan si penjual ini tolong dibeli, nanti insya Allah saya akan merawat ini pokoknya sampai panen. Ini gulma akan saya bersihkan. Kalau misalkan ini butuh dipupuk akan saya pupuk, misalkan gitu Pak. Maka itu boleh diperbolehkan. Nanti kalau misalkan ada mitigasi risiko seperti ada bencana, ada banjir, ada macam-macam Pak. Nah itu di luar kendali tentu. Artinya di sana ada udzur syar'i yang bisa disepakati kedua belah pihak. Tapi kalau normal, maka pemilik si penjual maksudnya dalam artian di sini, maka dia harus memiliki jaminan sampai benar-benar bisa dipanen. Boleh itu Pak. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Meskipun dengan harga yang tentu murah Pak ya. Terus kalau dipotong bagaimana? Itu juga boleh Pak. Kemarin saya juga ngobrol dengan tukang perkebunan. Masya Allah. Jadi gimana Mas kalau misalkan menjual pohon gua segini Pak gedenya Pak? Sengon itu Pak. Ada yang segini Pak. Ini kan kecil sekali Mas. Oh bisa Ustaz. Meskipun segini ini tetap bisa kita jual. Yang gede buat triplek, yang kecil buat apa gitu Pak katanya. Jadi beda ini Pak, beda tempat katanya. Yang gede di sini, yang kecil di sini. Oh gitu. Berarti tetap ada nilainya Pak. Ada Ustaz, cuma harganya beda. Oh iya. Berarti boleh juga Pak. Kalau misalkan syatil fatih dia potong, karena nggak ada tanggung jawab untuk merawat sampai 3 tahun itu. Nah, kalau misalkan dipotong sekalian. Tapi dengan syarat yaitu harganya pasti jatuh, pasti murah. Allahu a'lam bishawab. Monggo Ibu. Hah? Buat Ibu nggak ada masalah dengan perpohonannya? Ibu ada juga. Yang tidak boleh tadi, yang Ustaz katakan tadi semua tidak boleh itu. Ya. Yang belum tua, belum matang, Ya. tidak boleh. Tidak boleh itu hukumnya Haram. haram. Dan berdosa. Berarti yang membeli juga haram. Yang membeli juga haram kalau dia niatnya untuk ibadah. Tapi kalau dia ridho Pak, ridho, butuh, Ya. maka itu boleh. Ustaz kalau dihasilkan ini kan mungkin kita kenal setelahnya memberi sistem tebas. Tebas. Ya. Terus. Ya. Ini judul kita aslinya tebas Pak. Ya. Iya terus. Maksud saya tebas itu kan menurut saya memang
kan ada kesepakatan dua pihak yang barangnya itu terlihat oleh mata. Betul. Iya. Misalnya saya punya pohon mangga, ya, saya tebas ini dalam 1 bulan pohon ini akan tua, buahnya akan matang. ya. Tapi transaksi itu kan terjadi sebelum tua, Iya. gitu kan? Iya, betul. Dan kalau kita jual padi, masyarakat kecil itu juga sering melakukan itu. Iya. Pada saat padi itu belum tua, kira-kira 15 hari kemudian Baru bisa dipanen. ya, baru tua. Itu kan sebenarnya Iya. haram tuh. Boleh saya kira. Boleh Pak kalau itu. Betul. Dengan syarat penjualnya menjamin. Dan jaminnya kan tidak ada jaminan nggak usah kan? Mereka kan tebas itu pokoknya saya tebas sudah terima duitnya sudah selesai. Nah itu proses Nah, koordinasi. di situ Pak. Di situ yang perlu edukasi tambahan. Jadi harus ada jaminan dari si penjual Pak. Jaminan itu artinya ya saya akan menjamin bahwa buah ini sampai benar-benar aman. Buah ini aman gitu Pak. Biar tidak terjadi kerugian Pak, kasihan kan dia sudah menerima duit nih. Sedangkan kita belum menerima buah, kecuali kalau memang dari si pembeli. Nah, jadi si pembeli bilang, pokoknya saya mau pohon kamu ini. Sudahlah, saya nggak peduli, pokoknya kamu jual berapa, saya beli. Ya sudah, itu berarti tidak ada masalah kalau begitu. Karena ada keriduan dari si pembeli. Nah, tapi kalau di situ si penjual bilang, siapa nih yang mau beli mangga saya butuh uang. Nah, dalam kondisi belum tadi Pak, kurang 3 bulan lagi, kurang 2 bulan lagi, belum siap panen, maka harus memastikan dia, harus menjamin sampai panen, harus ada jaminan. Boleh itu Pak. Tapi kalau misalkan dia menjual dipetik Pak, dipetik dari pohonnya dalam kondisi masih mentah, dia jual, nah itu nggak boleh. Kecuali kalau pohonnya ditebang, kemudian buahnya yang masih mentah tadi dijual, itu boleh. Atau misalkan pembeli ingin membeli buah yang memang masih mentah, saya butuh yang mentah, nggak mau yang saya matang, pokoknya mentah aja. Nah, itu lain cerita, itu boleh juga. Ya, jadi ini judulnya memang tebas buah lah. Ya, padi juga sama seperti itu. Ya, boleh. Ya. Sudah insya Allah. Sudah ya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kajian kita di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan hamdalah dan berkabul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Allahu minkum katsiran wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.